wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya SM di channel YouTube kita SM Amrah. Pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita akan memperbincangkan atau membincang-bincang dengan salah seorang pemuda yang visioner dan memiliki profesi sebagai guru. Beliau adalah Bapak Yandri Suyono. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Oke, Pak Yan. Guys, beliau ini adalah guru, salah satu guru berprestasi di Maluku. Prestasi yang dimaksud ini mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Banyak yang nanya nih Pak Yan, silakan. Kemarin ini. Ya dibilang guru berprestasi karena memang kemarin tahun 2019 Ya. ada seleksi guru berprestasi berjenjang dari kabupaten, provinsi dan nasional. Ya alhamdulillah untuk provinsi lolos dan mewakili Maluku untuk bersaing di tingkat nasional untuk kategori guru SMA berprestasi. Guru SMA berprestasi itu laki-laki dengan perempuan sama saja kan, tidak ada perbedaan. Oke, itu perbedaan kategori-kategori itu dibagi dalam jenjang mata pelajaran kah atau bagaimana? Penilaian umum. Banyak ya umum, jadi bukan berdasarkan mata pelajaran. Ya. Guru berprestasi SMA, SMP, SD, kemudian ada juga guru berdedikasi. Dan kepala sekolahnya juga ada, pengawasnya juga ada. Pengawas ada, kepala sekolah ada. Apa yang bersaing di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara untuk keluar sebagai guru berprestasi, apa yang Pak Yan siapkan pada saat itu? Sesuai ini sih, karena kan kemarin itu 2019 agak beda dengan 2020 ya kemarin. Ya. Kalau yang 2019 itu kan harus ada semacam best practice-nya, kemudian portofolionya, kita sudah membuat apa saja selama beberapa tahun terakhir. Jadi tidak. Berarti salah satu indikator penilaian itu adalah penilaian portofolio ya Pak Yan ya. Itu di tahun 2019. Setelah masuk di tingkat provinsi, seleksi di tingkat provinsi itu apa yang disiapkan pada saat itu? Masih sama sih, karena memang sama ya? Ya masih sama. Jadi tinggal dilengkapi lah kira-kira untuk masuk ke sana. Kita butuh apa sih? Di tingkat pusat pun demikian? Iya. Oke. Jadi ya hanya melengkapi beberapa berkas yang memang dibutuhkan. Tapi untuk materinya secara umum sama. Sama ya. Oke. Nah, ujian terakhir di tingkat pusat itu seperti apa sih, bisa digambarkan? Tidak ada ya? Ada. Jadi wawancara, mereka memang kita sudah mengirimkan portofolio, best practice-nya sudah didahulukan. Biodata apa semua sudah didahulukan. Jadi di sana tuh hanya wawancara, presentasi dan wawancara. Fokus presentasinya ada, masing-masing milih atau ditetapkan? Masing-masing peserta memilih atau? Tidak ada. Jadi mereka mewawancarai berdasarkan biodata, portofolio dan best practice yang kita presentasikan. Gitu ya. Jadi sama aja sih. Cuman apa ya, yang kemarin mungkin bisa jadi evaluasi penyelenggara itu karena itu ada dibagi menjadi 2 grup. Misalnya jurinya ada 6 orang, berarti ada 3 di grup A, 3 di grup B. Nah mereka ini menjuri menilai hanya yang di grup A. Misalnya juri grup A hanya menilai di grup A saja. Nah, saya mungkin pertanyaan ke lebih pribadi. Seperti apa sih rasanya jadi guru Pak Yan? Guru itu berat. Beratnya di mana? Berat itu karena sebenarnya pekerjaannya pertama dia menghadapi manusia. Dia tidak menghadapi kertas, menghadapi manusia, dan kan tujuannya tuh harus membuat perubahan terhadap manusia, bukan terhadap sistem atau perubahan terhadap manusia.
dari kerjanya itu sebenarnya apa ya, sampai di rumah pun masih harus kerja, harus tetap belajar untuk mengembangkan diri ya. Nah, untuk berarti beratnya seorang guru ini lebih ke tanggung jawabnya dia untuk merubah perilaku anak didik, ataukah beratnya karena ritme waktu pelaksanaan tugas-tugas itu dari sekolah sampai di rumah? Semuanya ya, karena hal-hal itu artinya jadi berat secara umum, jadinya berat. Tidak semua orang bisa jadi guru ya. Lah, begini saja. Banyak teman-teman yang guru beralih menjadi pejabat pegawai struktural. Dan coba sekarang yang dari fungsional atau dari struktural mau tidak menjadi guru gitu kan. Itu langka loh, jarang yang mau kayak gitu. Kecuali mereka memang menempuh penyesuaian ijazah dengan ijazah guru, jadi suka tidak suka mereka banyak, jarang yang kasus seperti itu. Karena memang guru itu panggilan sih. Kalau hanya sekedar untuk tuntutan hidup, artinya dia harus punya pekerjaan dan harus mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya, itu kayaknya tidak akan cukup ya. Tidak cukup sebagai guru. Memang harus punya panggilan untuk guys, ini Pak Yan memahami bahwa seorang guru ini memang harus betul-betul panggilan nurani ya, panggilan hidup ya. Nah, dalam menyampaikan ide-ide ataukah menyampaikan ya, taruhlah kita katakan Pak Yan menyampaikan mata pelajaran, oke. Rasa yang paling berat dirasakan oleh Pak Yan itu apa? Apakah karena anak-anak yang ribut tidak mau diatur kah, ataukah ketakutan atau kekhawatiran jangan sampai anak-anak tidak mengerti, ataukah jangan sampai atau Pak Yan merasa bahwa jangan sampai saya sudah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang salah? Posisinya di mana biasanya? Beratnya itu sebenarnya jadi begini. Kadang kalau saya bukan ke siswanya sebenarnya, tapi secara umum maksudnya begini. Kadang khususnya matematika itu lebih pertama kalau dari siswa kan dianggap kayak momok gitu. Tidak semua suka matematika dan banyak loh yang nggak suka dengan matematika Pak Yan. Ya, itu untuk matematika. Tapi kalau sebagai guru secara umum itu kan banyak yang sekarang ini teman-teman itu lebih jadi semacam mentransfer ilmu saja, transfer konsep. Konsepnya ini kemudian diberikan lagi. Nah, itu yang mungkin dan siswa juga mau menerima seperti itu. Ya, maunya juga seperti itu. Jadi kalau kita memberikannya sedikit berbeda, misalnya kita maunya dia bisa lebih bernalar, jadi dengan metode pembelajarannya agak berbeda, tidak yang hanya memberikan materi, mereka baca lalu mengerjakan soal, tidak seperti itu justru mereka tidak mau. Padahal sebenarnya kalau sekarang itu yang lebih mereka butuhkan, yang kemampuan bernalar. Jadi tidak hanya sekedar baca, ini ada konsep matematika atau konsep ilmu seperti ini, kemudian dikasih latihan soal dan dikerjakan, bukan seperti itu. Tapi dari konsep, dari pengetahuan yang mereka punya itu, mereka bisa menghubungkan dengan konsep yang lainnya, dengan kehidupan nyatanya. Mereka bisa bernalar, bisa kritis, kreatif. Nah itu justru mereka entah tidak mau atau memang tidak biasa, dari sebelumnya tidak biasa begitu, sehingga mereka lebih memilih sudah kasih materi, catatan, kerjakan latihan, tes. Nah itu yang beratnya sih di situ. Oh, berarti sekarang gini, singkat cerita bahwa yang paling berat menurut Pak Yandri itu adalah bagaimana merubah cara kira-kira pola pikir anak-anak ya, anak peserta didik ya, sehingga kemudian bisa lebih bernalar dan memiliki jiwa kritis terhadap apa yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ya Pak Yandri, terima kasih banyak. Mungkin ini Pak Sam, kata kuncinya di budaya belajarnya.
Jadi bagaimana merubah budaya belajar yang ada, budaya belajar dan pembelajaran di kelas juga yang dulu dirubah dengan yang seperti yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia untuk kedepannya. Dunia kedepannya itu membutuhkan kompetensi yang seperti apa. Nah kita kan harus menyesuaikan ke sana. Nah ini budaya belajar dan proses pembelajaran dalam kelas itu yang kita belum bisa mengarah ke sana. Masih dengan budaya yang lama, padahal itu sudah tidak dibutuhkan lagi ke depannya. Nah perubahan ini yang belum ada perubahan, baik dari guru maupun mungkin guru sudah itu sesuanya yang saya rasakan seperti itu sih, belum sampai. Berarti dengan demikian regulasi tentang aturan tentang itu memang aturan sudah ada, ini cuma masalah implementasinya ya. Berarti mungkin tugas dari Kementerian Pendidikan memperbaiki juknis sehingga kemudian pelaksanaan dan penerapan di lapangan itu makin bisa diukur ya, kira-kira begitu Pak Yan. Oke, terima kasih. Nih kawan-kawan di rumah banyak nanya nih Pak Yan itu siapa sih? Lahir di mana? Gimana bisa ketemu dengan SM? Ya, coba diceritakan singkat. Asam ini dulu sama-sama dengan saya di NSS Maluku Tenggara, NSS Langun. NSS itu salah satu dealer Honda. Juga ada leasingnya juga di dalam NSC. Nah kita nih sama-sama di situ. Pak Sam sebagai HRD-nya, saya sebagai PIC akuntingnya. Ya otomatis kayaknya paling banyak berhubungan dengan Pak Sam mungkin dari saya. Karena antara personalnya dengan keuangan itu memang tiap hari korek. Jadi kita di sana. Pak Sam tahun berapa datang? 2009 kita di sini. Oh berarti datang di sini di NSS 2007. Oh 2007. Iya. Berarti 2 tahun, selama 2 tahun. Ya 2 tahun sama-sama di NSS, kemudian sama-sama mendaftar PNS. Sama-sama lulus, cuman bedanya Pak Sam di kota, saya di kabupaten. Pak Sam sebagai staf di BKD, kalau saya sebagai guru di SMA Negeri 2 GTC. Oke. Dulu saya masih ingat waktu pada saat pendaftaran di mana saya memilih untuk di kota, kemudian Pak Yan di kabupaten, yang lucu sekali pada saat itu. Setelah menjalani sebagai profesi sebagai PNS, pada saat itu otomatis kita terpisah ya. Guys, saya masuk di kota, kemudian beliau ini masuk di kabupaten. Tapi memang pada saat itu sistem komunikasi kita masih efektif karena kita satu kos dulu ya. Ini mengenang masa lalu dengan Pak Yan, salah seorang guru berprestasi di Kabupaten Maluku Tenggara dulu, sekarang sudah menjadi guru berprestasi di Provinsi Maluku yang telah membawa nama harum Maluku di tingkat nasional. Itu tahun 2019 ya, tahun 2019. Secara pribadi saya mau tanya, ini istrinya, anaknya di mana sekarang ya Pak Yan? Istri di rumah. Guru juga ya? Guru juga. Guru SMA lagi. SMA juga, matematika juga. Matematika juga luar biasa. Beliau ini kan guru matematika, jadi istrinya guru matematika. Anaknya? Anaknya 2, ya. Perempuan laki-laki, ya. Sudah lengkap, insyaallah cukup lah 2. Singkat cerita yang menjaga anak-anak kalau Pak Yan dengan ada oma di rumah, ibu saya. Luar biasa ya. Ada ibunya Pak Yandri ya yang sangat jaga anak-anak. Oke. Guys, inilah salah satu contoh karakteristik manusia yang memiliki dedikasi dan tingkat kecerdasan matematik yang luar biasa bagus ya. Karena memang beliau ini adalah sarjana dari matematika, S1 matematika ya Pak Yan ya. Dari Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Luar biasa, ini salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. S1 matematika Gajah Mada. S2-nya kemarin di mana Pak Yan? UNJ. Universitas Negeri Yogyakarta. Itu juga matematika ya? Pendidikan matematika. Luar biasa, ini jarang kita temukan orang-orang yang seperti ini. Nanti rencana S3-nya kapan nih Pak Yan? Di mana? Tunggu dapat dana dari Pak Sam. Pak Sam bisa kasih kita dana ke Jepang. Saya belum saja di sana. Ke Jepang atau Korea gitu kan lumayan. Orang seperti Bapak Pak Yandri ini pasti dibutuhkan oleh
lembaga-lembaga tertentu, jadi pasti suatu saat akan dapat tawaran beasiswa ke Jepang atau Korea. Baik, terima kasih guys. Inilah akhir perbincangan kita pada kesempatan ini dengan Bapak Yandri Suyono SSI MPD ya. Mohon maaf kalau nama dan gelar tidak sesuai. Ya. Bapak Yandri Suyono SSI MPD. Beliau ini merupakan alumni UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta. Rumpun matematika benar luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Yan. Salam buat ibu dan anak serta omanya, anak-anak di rumah ya. Selamat bertugas sebagai guru. Jayalah selalu guruku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.